Selamat siang, saudara. Aksi terorisme dan radikalisme masih kerap terjadi di Indonesia. Sebenarnya upaya untuk menangkal aksi terorisme juga semakin ditingkatkan. Penangkapan terduga jaringan teroris sudah dilakukan beberapa daerah, seperti misalnya di Makassar, di Jawa Timur, di Sumatera, bahkan di wilayah Jakarta. Tapi ada yang beranggapan bahwa penangkapan terorisme tidak sesuai dengan prosedur. Lalu bagaimana sebenarnya ancaman terorisme di Indonesia dan apakah tindakan yang dilakukan aparat sudah sesuai dengan prosedur? Kami akan mengulas lebih dalam selama 30 menit ke depan bersama saya, Cindy Sisterani, hanya di Zona Inspirasi. Dan kami akan membahasnya bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Ada praktisi hak asasi manusia, Bapak Nurholis. Selamat siang, Pak Nurholis. Selamat siang, Mbak. Baik, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan melalui virtual, kami sudah tergabung dengan mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia atau BNPT, Pak Ansyad Bai. Selamat siang, Pak Ansyad. Selamat siang, Pak Ansyad. Selamat siang. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Zona Inspirasi hari ini, Pak Ansyad. Pak Ansyad, kita berbicara soal terorisme yang masih saja kita temui di Indonesia. Kami ingin mengetahui dari Pak Ansyad sebagai Kepala BNPT beberapa waktu lalu, bagaimana situasi ancaman terorisme di Indonesia hingga saat ini, Pak? Situasi ancaman terorisme, kalau melihat frekuensi aksi teror bom, ya, itu perlu dikatakan kalau dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu ada bom Bali 1, Bali 2, Marriott apa, dibanding dengan sekarang itu menurun. Tapi ya ternyata para pelakunya malah tambah banyak jumlahnya, makin meningkat. Kemudian bom bunuh diri juga bahkan meningkat dan lebih mengerikan. Kalau dulu bom bunuh diri itu perorangan, sekarang itu suami istri, bahkan suami istri dan semua anak-anaknya diikutkan. Ini kan lebih mengerikan, ya. Dari aspek kemanusiaannya. Ini lebih parah, ya. Coba. Politiknya ini luar biasa. Kalau dulu teroris itu, ya kita bicara teroris yang di lapangan itu, bom bunuh diri, yang membunuh orang. Kalau sekarang ternyata itu sudah melibatkan aktor-aktor politik dan ormas-ormas yang selama ini itu hanya pada level, memang sudah radikal dari dulu. Tetapi saya sendiri dulu sering ditanya di internasional itu, kenapa ini ormas ini, terus terang saja ya FPI, ya, FPI kok tidak dikenakan undang-undang terorisme. Saya malah bela
dia belum teroris, dia radikal memang. Tapi tindakannya baru terbatas itu melawan kemaksiatan, judi-judi, apa segala macam itu. Nah, tetapi hari ini ternyata ya mereka ini sudah melakukan aksi teror. Ya dari ormas ini itu sudah puluhan. Data berapa bulan lalu itu 37-an orang dari FPI itu sudah terlibat dalam kasus-kasus teror. Nah, akhir-akhir ini Anda lihat di Makassar saja ada berapa? Ya. Dia tuh ada 23, kemudian tambah sekarang sudah 36. Ya, mayoritas itu dari FPI latar belakangnya. Dan kalau kita lihat, ya dipersiapkan itu ratusan. Ya mereka kan dibaiat itu 2015 itu yang ada Munarman juga di situ. Ya itu kan ratusan orang disiapkan. Nah, ini kan bahaya. Ini artinya ancaman teroris ini sekarang bahkan meningkat. Ya sudah diperkuat dengan aktor-aktor politik. Dan kalau kita lihat pada Pilpres, bahkan Pilgub DKI yang lalu, ini aksi terorisme ini sudah digunakan dalam kontestasi politik. Nah ini kan sangat membahayakan kelangsungan demokrasi. Oke, baik. Bobotnya semakin berat terkait dengan ancaman terorisme di Indonesia, bahkan juga ada unsur politisnya di sana. Ini adalah extraordinary crime, maka dibutuhkan upaya yang juga extraordinary. Kami akan membahas hal ini selepas jeda. Tetap bersama kami di Zona Inspirasi. Anda kembali bersama kami di Zona Inspirasi dan saya masih bersama dengan Pak Ansyad Bay dan Pak Nurkolis untuk bisa membahas terkait dengan penangkapan terduga teroris adalah yang kemarin adalah penangkapan mantan petinggi FPI Munarman. Tadi sebelumnya Pak Ansyad sudah menyatakan bahwa ini semakin terkoordinir, ada juga nuansa politik dalam ancaman teror di Indonesia. Pak Ansyad juga menyebut FPI, tapi saya ingin mendengar pandangan dari Pak Ansyad terkait dengan penangkapan mantan petinggi FPI Munarman beberapa waktu lalu, Pak Ansyad. Iya, penangkapan Munarman itu saya lihat, ya tidak ada bedanya dengan penangkapan teroris yang sudah ribuan selama ini. Ya. Dari segi perlakuan ya, apanya, saya lihat itu oke semua. Itu standar internasional begitu itu. Cuma ada orang ribut apa misalnya borgol, ya borgol dimanapun ya penjahat di borgol, kemudian ada matanya ditutup, lihat aja di seluruh dunia ya begitulah, itu standar internasional mereka bekerja itu, bukan ngarang, bahkan itu sudah lebih bagus, dia ditangkap, keluarganya disaksikan banyak orang, ya justru menurut undang-undang terorisme. Ya karena terorisme ini adalah kejahatan luar biasa ya, extraordinary crime. Ada kekhususan juga dalam penangkapan. Ada namanya masa penangkapan ya, bukan penahanan sebelum ditahan. Masa penangkapan, kalau tidak salah 7 hari itu. Dalam masa penangkapan itu tidak perlu memberitahukan ke siapa-siapa itu untuk pengembangan penyelidikan, mengungkap jaringannya. Jadi kalau saya lihat Munarman itu sudah sangat sopan itu diperlakukan itu. Oke, sudah sesuai dengan standar dan juga prosedur. Tapi Pak Nurkolis, ada banyak pandangan beberapa orang yang menyebut penangkapan itu berlebihan. Bahkan ada mata Munarman yang ditutup oleh kain hitam. Menurut Anda, Pak Nurkolis? Ada 2 yang perlu saya sampaikan. Pertama, tadi Pak As'ad menyampaikan bahwa terorisme adalah kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Nah, saya kira penting semua opini, semua perspektif harus diletakkan di situ. Nah, kejahatan-kejahatan yang luar biasa ini biasanya memiliki karakter yang tersendiri karena memang
kategori kejahatan ini memang sangat melukai hati nurani dan dampaknya juga sangat luas. Nah, oleh karena itu biasanya kejahatan yang seperti ini memiliki undang-undang khusus. Bahkan kadang-kadang dia melawan prinsip-prinsip umum hukum. Misalnya begini, dalam pelanggaran HAM yang berat itu dikenal melabrak azas retroaktif. Jadi kan azas hukum yang penting itu bahwa kejahatan itu hanya boleh diadili sepanjang ada aturannya. Nah, kalau nggak ada aturannya nggak bisa. Nah, undang-undang pelanggaran HAM berat itu kan lahirnya belakangan. Nah, sementara kejahatan misalnya kayak Hitler itu kan terjadi sebelum ada undang-undang dan itu berlaku surut. Undang-undang bisa diterapkan. Nah, demikian juga dengan kejahatan yang lain seperti juga terorisme. Nah, terorisme ini selain misalnya di Indonesia ya, selain KUHP itu juga ada azas-azas internasional yang dapat menjadikan acuan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya kira apa yang terjadi, saya tidak spesifik membicarakan satu case soal penangkapan ya, tetapi penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya Densus 88 itu sudah berlangsung lama, sudah berlangsung untuk beberapa orang, bahkan tadi Pak Asad menyampaikan ratusan orang ditangkap dengan prosedur yang seperti dilakukan. Nah, menurut saya kritik atau masukan apapun itu harus ditempatkan pada tidak hanya satu kasus. Nah, saya sih juga oke lah kalau ada masukan dan lain sebagainya, tentu kita mengharapkan Polri juga berbenah atas kalau ada kekurangan-kekurangan. Tetapi kita ingin juga semua pihak menempatkan, bersepakat dulu nih di Republik ini bahwa memang terorisme, kejahatan yang masuk kategori terorisme adalah kejahatan yang luar biasa. Nah, apa yang dilakukan kemarin misalnya dan juga beberapa itu sudah ditanggapi banyak orang. Nah, salah satunya saya ingin kutip itu adalah tanggapan Pak Asrul Sani, Komisi 3 DPR RI ya. Pak Asrul Sani menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh Densus itu sudah lama. Jadi mekanisme-mekanismenya yang sudah standar seperti itu. Nah, kalau Pak Hasanbay itu mengaitkannya dengan norma internasional. Nah, juga penting bahwa di dalam hak asasi manusia itu dimungkinkan pembatasan. Jadi pembatasan hak atau pengurangan hak, tapi dengan aturan yang jelas. Nah, jadi kalau misalnya in case ada proses penangkapan, itu memang seorang petugas melekat di dirinya itu ada undang-undang yang mengatur. Nah, oleh karena itu ukurannya salah satunya untuk dikatakan melanggar HAM atau tidak itu di situ. Karena memang kalau mau menangkap orang atau melakukan tindakan-tindakan terhadap kejahatan itu juga ada pengurangan hak. Nah, di situ. Jadi salah satu indikator yang menurut saya belum didiskusikan secara tuntas itu adalah pengurangan hak itu juga harus dilaksanakan untuk menegakkan hukum yang lain. Nah, itu nah, kalau opini saya sih melihat proses yang kemarin itu ya bukan hanya satu kasus ya, tetapi kalau yang banyak ya yang sudah terjadi dibandingkan dengan yang sudah yang lain menurut saya ya, dan kemudian juga yang terpenting juga Polri kalau saya lihat kan sudah menyampaikan alasannya kenapa dilakukan itu. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Jadi alasan misalnya ditutup mata itu adalah karena khawatir keselamatan. Keselamatan petugas. Nah, itu inline menurut saya. Masuk akal dengan argumen bahwa kejahatan ini kejahatan yang extraordinary, yang terorganisir, networkingnya kuat dan lain sebagainya. Nah, jadi saya kira kalau dilihat dari runtun ininya logik. Jadi menurut Anda ingin mengatakan bahwa tidak ada prosedur yang dilanggar oleh
pihak kepolisian dalam penangkapan Sejauh terduga ini teroris? yang nampak dan yang sudah disampaikan, menurut saya iya. Oke. Seperti itu. Semuanya sesuai dengan prosedur, tidak ada pelanggaran hak asasi manusia, itu yang ingin Anda sampaikan, Pak Nurkolis ya? Iya. Nah oleh karena itu, menurut saya di beberapa teman sih masih menyatakan ada dugaan pelanggaran HAM misalnya ya. Nah saya lebih menghormati semuanya diletakkan pada dugaan yang seperti itu. Nah kalau kita lihat kan semuanya apa yang dilakukan oleh petugas itu adalah sesuatu yang runtun, kemudian memiliki dasar. Itu yang paling penting. Jadi memang ada pengurangan hak misalnya menutup mata gitu ya, borgol, begitu ya. Tapi kalaupun ada kekurangan menurut saya ya itu juga yang harus menjadi masukan bagi kepolisian. Tetapi kalau menurut saya prosesnya itu runtun. Prosesnya runtun, sudah dilakukan dan itu ada alasan serta ada alasan dan kemudian itu alasan Polri. yang dibangun juga berkorelasi dengan undang-undang yang mengatur itu. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam soal ancaman terorisme di Indonesia. Tetap bersama kami di Zona Inspirasi. Anda kembali di Zona Inspirasi, kami membahas soal ancaman terorisme di Indonesia. Dari beberapa peristiwa terakhir menjadi perhatian publik dan bagaimana komitmen dari pihak kepolisian Republik Indonesia untuk bisa mengatasi ancaman teror di Indonesia. Saya kembali ke Pak Ansyad. Pak Ansyad, bagaimana tanggapan Pak Ansyad soal upaya pemerintah, upaya polisi untuk bisa menghadapi ancaman teror di Indonesia, tapi juga sesuai dengan prosedur dan apa yang sudah dilakukan oleh polisi selama ini? Iya. Kalau dalam penanganan para terorisnya saya kira sudah oke ya, tidak ada masalah selama ini. Buktinya sampai di pengadilan semua nggak ada yang bermasalah, itu sudah ratusan kasus ya. Tapi yang masalah sekarang sebenarnya bukan polisi dan pemerintah, tapi apa yang harus dilakukan bangsa ini dalam menangani terorisme itu. Bersama-sama ya Pak Ansyad? Iya, karena tidak bisa diserahkan hanya kepada polisi atau polisi dan TNI, tidak bisa. Semua instansi pemerintah itu pun tidak cukup, tapi semua elemen bangsa ini. Karena ini kita menghadapi masalah ini masalah ideologi. Masalah ideologi yang digunakan untuk meraih satu kekuasaan politik. Ini harus whole government approach di sini. Dan semua bangsa berperan. Coba Anda lihat, mereka punya ideologi ini ideologi yang mencari legalitas pada doktrin-doktrin keagamaan. Ya, seperti khilafah, sistem kenegaraan itu, ya seperti hukum bagi mereka harus hukum Tuhan. Lihat Abu Bakar Bashir, berapa pengadilan tidak pernah ngomong, dia tidak mau diadili dengan hukum manusia, hukum kita. Ya, ini kalau soal ideologi. 10 orang kayak gini aja, kayak apa negara kita ini? Ya masalah mengkafir-kafirkan orang, masalah intoleransi, ya kemudian terus menghujat pemerintah, melakukan fitnah dan selalu membawa agama, bahkan membawa nama Tuhan. Ya, karena ini terkait dengan ideologi Pak Ansyad, lalu apa yang terbaik yang bisa dilakukan untuk bisa memberantas terorisme dan juga radikalisme di Indonesia? Ya, singkatnya begini ya, ini masalah ideologi. Yang pertama harus upaya persuasif, artinya bagaimana meluruskan kekeliruan atau manipulasi pemahaman keagamaan itu. Ini para ulama kita. Akan tetapi saya ingatkan, ini masalah pemikiran ideologi tidak mudah, Mbak. Ya dimanapun PBB sendiri merekomendasikan harus ada namanya state pressure. Tekanan negara, dalam hari ini kita negara demokrasi ya hukum. Hukum kita harus keras. Kalau percuma para kiai kita sudah ngomong semua itu tidak akan didengar. Kalau mereka tidak tahu bahwa kalau tidak mau ikut pemahaman mainstream, mereka akan berhadapan dengan hukum yang keras. Jadi itu harus kita perkuat.
Baik, Pak Ansyad. Pak Nurkolis, sebagai praktisi hak asasi manusia, apa harapan Anda ke depan terkait dengan pemberantasan teror dan radikal di Indonesia? Jadi soal isu ini kan sebenarnya bukan hanya Indonesia ya. Negara lain juga menghadapi masalah yang sama. Bahkan PBB juga mendiskusikan secara terus-menerus. Karena dua aspek kan, satu combating terrorism, dan yang kedua secara paralel kan harus menghormati hak asasi manusia. Nah, itu bukan sesuatu yang gampang dikrek gitu ya, diparalelkan. Nah, oleh karena itu menurut saya dalam situasi yang seperti masih mencari format sebenarnya ya terhadap dua kepentingan ini, saya kira Polri kemarin ya, saya apresiasi lah ya, kemarin membuka ruang, silakan saja kalau mau menggunakan langkah-langkah hukum misalnya ya, bagi pra-peradilan misalnya. Pra-peradilan misalnya. Nah, memang tugas negara adalah selain menegakkan HAM dalam konteks ini adalah salah satunya adalah tetap memberikan ruang, yang itu memang menjadi hak seseorang untuk dapat diaktualisasikan. Nah, saya kira itu capaian yang baik menurut saya ya. Jadi combating terrorism-nya itu memang satu problem besar dan itu memang harus dijalankan. Nah, tapi di sisi lain kan penghormatan HAM juga harus berjalan. Nah, oleh karena itu dua ini yang harus berjalan secara beriringan. Nah, kita berharap kan Polri tetap membuka diri ya. Saya lihat dari komentarnya kemarin misalnya tetap membuka diri, tetap kalau ada kritik tetap diterima, kemudian menjadikan evaluasi. Secara baik itu dari per 1-2 tindakan baik atau secara keseluruhan. Yang paling penting adalah membuka ruang tadi ya. Jika tidak membuka ruang, ada keberatan maka ada ruang ada ruang hukum itu disediakan dan itu negara memang harus menjamin itu. Nah, kemudian kritik misalnya ya, bahwa kritiknya ini tindakannya begini itu juga harus dicatat menjadi masukan. Kalau memang itu terdapat kesalahan ya dievaluasi misalnya, tapi kalau tidak ya seperti disampaikan bahwa ini sudah dilakukan, yang terpenting itu adalah menyampaikan kepada publik itu dilakukan karena ini. Alasan yang kuat. Alasannya dan logikanya menurut saya itu. Saya ke Pak Ansyad terakhir, Pak Ansyad singkat saja closing statement Anda terkait dengan mengatasi ancaman terorisme di Indonesia dan apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian, pemerintah dan juga banyak stakeholder lainnya. Iya, baik. Yang dilakukan pemerintah dan polisi, TNI sudah cukup banyak. Tetapi masih kita harus perbanyak lagi, lebih banyak. Pertama yang paling praktis saja kita lihat, di instansi-instansi pemerintah, seperti di BUMN di mana ternyata masih banyak itu pentolan-pentolan radikalisme, ekstremisme. Ya ini kan membahayakan. Di kampus, mahasiswa itu kalau nggak salah 30% itu yang terpapar, para dosen, ada rektor. Nah ini pekerjaan besar. Oleh karena itu, marilah kita semua kementerian harus bersih-bersih. Kita semua harus saling dukung-mendukung. Dan satu, saya dukung penuh itu Pak Nurkolis. Kita harus tetap dalam koridor menghormati hak asasi manusia. Baik Pak Ansyad, terima kasih. Ini menjadi PR bersama, PR bangsa untuk mengatasi ancaman terorisme dan juga radikalisme. Terima kasih Pak Ansyad Baid, terima kasih juga Pak Nurkolis telah bergabung di Zona Inspirasi. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di Zona Inspirasi selanjutnya. Saya Cindy Sisterani undur diri, sampai jumpa.